Dalam hal ini pidana bisa menyasar dua pihak, yaitu pihak yang diduga memalsukan dan pihak yang menuduh secara tidak. Itu kalau satu aset aja, misal kurang daftar sertifikat. Halo Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, lovers and haters. Salam cerdas Indonesiaku. Jumpa lagi kita pada kesempatan kali ini. Bagi Anda yang belum subscribe channel saya, silakan subscribe channel saya. Tekan loncengnya agar Anda dapat notifikasi setiap kali saya mengupload video-video saya. Kali ini saya akan melanjutkan konten saya yang sebelumnya, yang ada hubungannya dengan demo. Ya, demo yang mencekam beberapa kota. Kebetulan kemarin subuh saya harus pergi. Ya, di sini saya lagi di kota Solo ya, di sebuah kamar hotel. Dari subuh saya keluar rumah. Itu perjalanan ke stasiun kereta. Mencekam. Massa berkumpul, di mana-mana ada api dan bangkai mobil. Untung saya bisa masuk ke stasiun dan melanjutkan perjalanan ke kota Solo ini. Ini menarik ya. Yuk kita bahas lagi sedikit gitu ya. Mengenai kekacauan yang terjadi kemarin. Dan di beberapa tempat juga masih terjadi hari ini. Nah kita lihat dulu ya hubungannya dengan kekecewaan masyarakat terhadap beberapa anggota DPR, misalnya ya Anda sudah tahu lah di berita sering disebut, misalnya seperti Saroni, Eko Patrio, dan Uya Kuya, yang terakhir juga dikatakan mereka kabur. Bener nggak nih gitu ya? Dan yang mirisnya kemarin rumahnya Saroni itu disatroni dan dijarah. Kok gitu ya? Oke deh, kita mulai ya. Ini nggak ada yang numpang lewat nih kali ini. Di sini kita lihat ya. Sebelumnya juga ada isu mengenai gaji para anggota DPR itu tak kena pajak. Nah, kemudian di sini katanya di Kompas TV, Ditjen Pajak meluruskan berita itu. Tak kena pajak katanya, tetap bayar pajak tapi ditanggung negara. Ya apa bedanya dong? Ya dong, tetap bayar pajak, yang bayar negara. Ya sama aja bebas pajak, udahlah. Kalau Anda kerja di perusahaan, yang bayar pajak Anda dipotong gaji Anda. Ini dibayar negara. Gimana ya? Oke lah, kemudian kita tahu juga Pak Prabowo berkunjung ke rumah duka dari pengemudi ojol yang ditabrak oleh mobil rantis Brimob. Ya, Anda nonton nggak? Seorang presiden ke rumah pengemudi ojol itu, dan akhirnya diputuskan negara akan memberikan santunan dan juga memberikan rumah untuk keluarga yang ditinggalkan. Kemudian Pak Prabowo juga menegaskan jika ada pelanggaran, aparat Brimob akan ditindak tegas. Kurang apa? Kemudian oleh karena itu sebelumnya juga Kapolri sudah datang ya ke rumahnya dan juga mohon maaf. Pak Pramono Anung, bahkan Anies Baswedan juga datang ya. Oleh karena itu, ayah dari Afan ini bilang meskipun anaknya jadi korban dari tabrak rantis Brimob, ayah Afan ini tak akan gugat Polri. Harusnya sudah selesai dong. Seorang presiden lu bahkan datang, tapi saya bingung ya kenapa masih berkelanjutan. Oke lah, nanti kita lihat lagi ya. Nah, ini sangat disayangkan. Seorang yang namanya Tamrin Tomagola pernah jadi dekan di Universitas Indonesia jurusan sosial politik kalau saya nggak salah. Tapi ini tidak menjadi teladan. Ini Pak Prabowo kan bilang, dia minta masyarakat percaya sama pemerintahan yang dipimpinnya. Ya boleh sih, lu nggak percaya. Tapi dia bilang, ayo viralkan. Saya tidak percaya, kami tidak percaya. Ntar kita lihat lagi ya cuitan-cuitan dari Tamrin Tomagola ini. Yang kasihan deh ya, bekas orang pendidik tapi cuitan-cuitannya itu lebih meneriakan hasutan. Kita lihat lagi.
Nah, tapi ketika Anies melayat rumah driver ojol ini yang tewas di lindas rantis itu, dan dia katakan tegakkan keadilan, enggak dikritik tuh sama si Tamrin tadi ya, Tamrin Tomagola, ya kan? Makanya Wibisana bilang, inilah Presiden ke-13 Republik Indonesia ya. Langsung gerak cepat, ambil momen. Nah, ini sangat disayangkan. Denny Indrayana, saya nggak tahu apakah dia masih politisi Demokrat nggak. Kalau masih, sangat disayangkan. Dan saya mohon Pak SBY untuk menindaknya. Kecuali dia sudah tidak jadi anggota atau kader dari Partai Demokrat ya. Seperti si Roy Panci ya. Nih, kalau Anda tadi ada dengar suara ambulan, mohon maklum, di Solo ini masih agak sedikit bagaimana gitu ya, masih ada gerakan-gerakan. Nah, Denny Indrayana ini ya, cuitannya juga menebarkan suatu kebencian-kebencian tertentu. Kita lihat nih, ada Pantura RI, Panca Tuntutan Rakyat Riset Indonesia. Dia mau riset lo Indonesia lo, gila ini. Ini saudaranya Roy Panci nih ya. 1. Kembalikan Polri sebagai pelindung bukan pelindas rakyat. Ya, jangan dilihat kasus itulah ya. Betul, sangat disayangkan Afan itu harus kelindas mobil rantis. Tapi Anda harus lihat latar belakangnya ya, tidak kucuk-kucuk seperti dibunuh begitu, bukanlah. Di sini saya hargai pendapatnya Pak Mahfud MD, dia bilang kedua belah pihak pada posisi yang sama-sama sulit. Misalnya pendemo misalnya tentu sudah capek gitu ya. Kemudian dari pihak kepolisian juga sudah capek, lelah gitu ya. Anda bayangkan nggak kalau ketika itu dia stop, ya saya bukan membela pihak kepolisian ya. Waktu diadili mereka bilang kalau sampai kacanya pecah mereka mati semua itu. Ya gampang lah, pecah, dilemparin bom molotov, mati itu. Maka pada waktu itu ya sepertinya mereka ngambil keputusan yang terbaik dari yang terburuk, ya kabur gitu. Akhirnya kena itu kelindas ya. Kedua, kembalikan DPR sebagai rumah rakyat, ini saya setuju ya. 3, kembalikan pemilu sebagai demokrasi atau daulat rakyat, bukan duitokrasi, daulat uang dari koruptor. Ini kan menuduh seakan-akan hasil pemilu ini nggak jujur ya. Aduh, capek deh. 4, kembalikan Indonesia berantas korupsi, kolusi, dan nepotisme, setuju. Nah, nomor 5 ini, selalu ini Denny Indrayana ya. Kembalikan kehormatan lembaga kepresidenan. Memang lembaga kepresidenan yang sekarang tidak terhormat. Berhentikan Gibran Raka Buming Raka. Saya bukan pembela Gibran, tapi kalau cara-caranya begini saya nggak suka. Kemudian, dia kemudian dibully oleh netizen ya. Ini kita ambil contoh 3 aja ya. Yopi bilang begini, yang demo pada tuntut keadilan atas ojol yang meninggal dan batalkan kenaikan tunjangan DPR. Misalnya rumah yang setiap bulan 50 juta, terus pajaknya ya, meskipun tadi bukan bebas tapi dibayar negara. Nah, itu yang diprotes ya. Loh, tiba-tiba muncul tuntutan nomor 5 nih dari Denny Indrayana. Rakyat nggak ikutan politik beginian bang, maksudnya Bang Denny Indrayana. Mereka cuma minta hak hidup layak mereka. Ngerti nggak lo? Kemudian None bilang, gue kira si Denny pintar, ternyata dungu. Wih, dungu ya. Kemudian Morando JTW bilang begini, ada lagi orang-orang nggak waras sok-sokan kayak Denny gitu ya. Kamu jadi apa sih sok ngajari? Nah, lo mampus lo. Kemudian Tamrin Tomagola lagi membuat kesumpulan. Kesumpulan ya. Jadi jelas terang benderang bahwa bencana kekacauan yang sekarang membakar Indonesia semua berawal dan bersumber dari geng Oslo, maksudnya geng Solo. Hubungannya dengan Jokowi, apa sih lu ngomong ya? Tumbangkan dan adili serta sita semua hasil korupsi geng Solo. Macam-macam lu. Nah, ini juga nih komentar yang menghasut juga ya. Alfa Kristo pakai bahasa Inggris dia ya. Intinya polisi Indonesia mendeploy atau mengerahkan sniper penembak jitu untuk menembak demonstran. Astaga. Aduh, setelah kemarin menabrak mati ya seorang ojol ya dengan mobil rantis. Ini kan kurang ajar ini cuitannya ya. Nah, ini dia nih. Partai sosmed di sini mencoba
mengembalikan ke realnya gitu ya, kira-kira ya. Partai Sosmed bilang, demo dan munculnya korban adalah akibat Saroni dan kawan-kawan ignorannya di DPR. Itulah penyebabnya katanya ya. Di sini ada video Saroni kira-kira bilang ini, kalian boleh ngatain kami apa? Bangsat kek, apa kek, anjing kek gitu ya, kalau saya nggak salah dengar. Makanya si Call Me Bur ini bilang, baiklah anjing katanya ya. Nah kemudian Partai Sosmed juga bilang demonya jangan salah sasaran ya, dan juga jangan salah fokus. Sekarang rakyat dibenturkan dengan polisi seakan-akan yang ya gara-gara kecelakaan itu dibenturkan dengan polisi ya kan. Padahal biang keroknya adalah mereka-mereka ini nih ya. Mereka-mereka ini silakan demo saja ya. Partainya agar menindak kader-kader yang menyulut demo berdarah. Nasdem sudah mengambil sikap ya, dia mencopot Saroni dari Wakil Ketua Komisi 3 dipindahkan ke Komisi 1 cuman jadi anggota biasa. Nah, di situ ada cuitan sebelumnya dari Partai Sosmed yang bilang begini, apakah PDIP berani menindak Deddy Sitorus dan PAN menindak Eko Patrio? Selain Saroni, mereka-mereka inilah biang kerok penyulut demo yang memakan korban nyawa itu. Nah, kita lihat contohnya yang Deddy Sitorus lah. Dia pernah bilang, jangan samakan kami DPR dengan rakyat jelata. Seakan-akan mereka lebih hebat gitu ya. Karena di situ Anda mengalami sesat logika. Pret. Nah, ini juga ada cuitan dari NEK. Saroni biang kerok demo ini sukses bikin rakyat dan aparat yang harus menanggung akibat gaya DPR sok pamer. Ya. Pamer tunjangan, pamer rumahnya, motornya, mobilnya gitu ya. Mana ngatain tolol juga ke rakyat. Ya Anda lihat tuh ya. Mulut sampah Saroni punya andil besar kekacauan. Nih katanya Ferry Irwandi ya. Aprilia juga mencuit kira-kira serupa. Dia bilang ketika rakyat mengkritik soal tunjangan DPR yang muncul malah cemoohan dari Saroni. Biang kerok demo dan Deddy Sitorus ya, seakan aspirasi rakyat hanyalah lelucon. Anda lihat tuh sebelah kiri yang bilang bubarin DPR mental tolol katanya. Nah yang sebelah kanan yang Deddy Sitorus yang seperti tadi, jangan bandingkan kami dengan rakyat jelata. Seakan-akan mereka maksud saya seakan-akan Saroni Deddy Sitorus ini dan teman-temannya itu rakyat kelas atas gitu ya, yang lain rakyat jelata. Kemudian Partai Sosmed ya bilang begini lagi. Mereka para anggota DPR itu yang menjadi pemicu demo. Sekarang mereka pula yang menunggangi demo dan melakukan pengalihan isu. Maksudnya apa? Jadi begini, Anda lihat yang di sebelah kiri itu sama seperti tadi. Ya, dialah yang bilang bahwa dalam hal ini Deddy Sitorus ya, kader PDIP, jangan samakan kami dengan rakyat jelata ya. Nah, Partai Sosmed bilang tetaplah fokus pada tuntutan awal untuk membatalkan kenaikan tunjangan para anggota DPR. Bila perlu hilangkan tunjangan aneh-aneh itu. Anda lihat dia sebelah kanan si Oneng ya. Oneng itu ya dari anggota Komisi 9 DPR RI, Oneng, Rieke Diah Pitaloka. Mestinya tetap main film aja ya, bajai bajuri ya. Tapi oke lah, dia sudah masuk anggota DPR ya. Dia mengkritik keras pihak kepolisian. Jadi yang dikritik sama dia pihak kepolisian. Mestinya dari pihak DPR dulu dong, temennya deh. Deddy Sitorus tuh yang tadi ya komentarnya ya. Yang menyepelekan rakyat jelata ya. Jadi dia sekarang mau memindahkan fokus penyalahannya kepada pihak kepolisian ya. Aduh, seakan-akan dipakailah kematian Afan Kurniawan itu ya, yang terlindas. Oke deh. Nah, ini dia nih. Di Instagram No Dots ada berita Ahmad Saroni dikabarkan kabur ke Singapura di tengah demo yang makin chaos. Nah, itu ada fotonya sebelah kiri. Deddy Sitorus di airport ya, sepertinya lagi mau ke Singapura main handphone ya. Kemudian Kaltim Post juga mencuit yang sama dengan menggunakan gambar yang sama pula. Ahmad Saroni diduga kabur
Nggak tahu nih bener apa enggak, ini kan saya cuman baca ya. Ke luar negeri, tinggalkan Indonesia saat rakyat demo DPR. Dikecam sama netizen. Nah, Aprilia kira-kira bicara yang serupa juga. Saya bilang juga apa? Lihat tuh yang di demo. Ya, maksudnya mereka nih anggota DPR. Tetap adem ayem. Duitnya berlebih-lebih. Nggak peduli rakyat di jalan. Yang di dompet tipis. Pulang-pulang bawa luka hati, luka fisik, bahkan luka mental. Inilah kita lihat tuh ya, Saroni biang kerok demo, kata Aprilia loh. Saya cuman bacain. Nah, partai sosmed bilang, nah, sudah benar ini demonya kalau begini. Fokus pada biang keroknya, bukan pada akibatnya. Di sini dia mengomentari meme dari kompas.com yang bilang, masa demo di DPR kemudian mengalihkan fokus sekarang mencari keberadaan Saroni, Uya Kuya, dan Eko Patrio. Waduh, jadi anarkis nih. Jadi dicari nih keberadaan Saroni. Kan udah kabur ya. Tadi Eko Patrio ada fotonya lagi belanja barang-barang imitasi katanya di China. Nggak tahu deh ya. Waduh, lagi dicari nih Saroni, Uya Kuya, dan Eko Patrio. Waduh, miris ya. Nah, ini dia nih. Kemarin ada live TikTok ya, yang live gitu ya, shoot rumah Saroni yang disatroni oleh para pendemo, ya kan? Rumahnya di Tanjung Priuk, mahal lah. Saya nggak tahu rumahnya puluhan miliar atau mungkin udah lewat 100 kali ya. Karena Eko Patrio pernah show dia punya rumah. Aduh, kenapa ya harus show rumahnya katanya 100 miliaran? Aduh, kan pernah saya bilang ya, apa pernah yang namanya Prayogo Pangestu itu show rumahnya? Nggak pernah, padahal dia tajir banget. Lah ini katanya wakil rakyat. Aduh, flexing gitu ya, rumahnya yang katanya 100 miliar. Saroni juga pernah flexing rumahnya yang di basementnya, udah pernah saya share ya. Punya, kalau saya nggak salah lihat atau nggak salah hitung, ada 10 motor dan lebih dari 10 mobil. Katanya totalnya ada 28 itu, motor dan mobil. Gila itu. Lah yang saya bilang lagi, Prayogo Pangestu tuh nggak pernah tuh flexing. Basementnya ada mobil berapa, motor berapa, nggak pernah. Nah ini dia jadi kesel orang. Dan ngatain tolol, waduh. Nah, di live TikTok itu, yang dimana rumah Saroni itu disatroni, padahal sebelumnya sudah dijaga tuh. Jebol juga tuh ceritanya. Nah, tapi beberapa netizen yang nonton di live TikTok itu pesan, jangan ya, jangan sampai misalnya dibakar gitu ya. Karena sebelah-sebelahnya rumah orang yang tidak berdosa. Terus ada kayak gimana ya, komunikasi gitu ya. Enggak kita bakar. Kita jarah, kira-kira gitu yang saya lihat ya. Dijarah loh. Sampai katanya brankasnya juga dijarah. Astaga, mobilnya dirusak. Astaga, kok jadi anarkis ya? Ini juga saya sayangkan ya. Saya tidak mengharapkan rumahnya Saroni ini disatroni seperti ini. Saya juga tidak mengharapkan misalnya nanti rumahnya Uya Kuya dicari. Atau rumahnya Eko Patrio dicari, yang lagi di China katanya. Janganlah, ya. Yang sudah terjadi ya sudahlah, ya. Saya miris lah melihat ini semua ya. Sepertinya tak habis-habisnya gitu ya. Tapi yuk kita sudahi ya, kita sudahi. Nggak perlu lagi terus-menerus dikobarkan gitu. Cukuplah, ya. Teduhlah, ya. Itu saja dari saya, semoga ini mencerdaskan dan mencerahkan Anda semua. Silakan share video saya ini kepada teman-teman, sahabat, atau kerabat supaya mereka tambah cerdas dan tercerahkan. Seperti biasa, terima kasih.